Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak peserta kegiatan destinasi PKG PJOK Jawa Timur. Bersama saya Bayu Indrajaya. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi bersama terkait materi. Materinya sekarang itu aksi nyata. Praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi selama 2 JP. Berarti hampir 2 jam Kak ya. Oke, kita lanjut. Belum kita beranjak ke selanjutnya Kak ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu Kak. Mungkin Kak Barul bisa menunjuk atau Kak Barul sendiri yang memimpin doa Kak? Ya, saya ada Kak. Biar Kak, saya ada Kak. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, biar pelaksanaan berjalan dengan lancar sampai nanti kurang lebih 2 jam. Supaya tidak ada halangan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Monggo Kak Bayu, lanjut. Ya, terima kasih Kak Barul. Kita lanjut. Untuk selanjutnya seperti biasa untuk kesepakatan bersama Kak ya. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kehadiran waktu tepat, memaksimalkan fitur chat, kalau bertanya harus resend, dan selanjutnya gangguan teknis dianggap wajar Kak ya, seperti biasa sudah. Untuk tujuan dari sesi kita kali ini ada 2 materinya Kak. Yang pertama merefleksikan koneksi antar materi. Untuk yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Hanya itu Kak. Untuk tujuan hari ini Kak. Untuk agendanya seperti ini Kak. Ada 4 agenda. Yang pertama, refleksi koneksi antara materi itu 30 menit. Untuk yang kedua, penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, dan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Penilaian linis masa itu 20 menit. Untuk yang poin ketiga, dialog, diskusi, tanya jawab Kak. Untuk yang keempat, penutup. Kita sekarang banyak sharingnya Kak, banyak tanya jawabnya. Untuk yang pertama, refleksi koneksi antara materi paket modul 1 dan modul 2. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin ada yang bisa menjawab. Untuk kakak-kakak, mungkin ada? Sejauh mana? Kak Barul dah, Kak Barul. Sejauh mana Kak Barul? Ya Kak Bayu. Ya, coba. Sejauh mana, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Menurut langsung saja ya Kak Bayu. Siap, langsung aja Kak. Langsung aja. Menurut pengalaman saya atau pengetahuan saya, yaitu memahami dulu karakter atau sifat siswa, apa yang paling disuka materi itu dari siswa. Soalnya kalau kita langsung menyampaikan materi tidak memahami dulu kemauan siswa,
maka siswa itu akan apa? Kayaknya kurang memperhatikan. Kalau praktek ya mungkin siswa itu senang semua, tapi kalau sudah menyampaikan materi itu biasanya banyak yang kurang fokus ke materinya. Kalau praktek ya otomatis sepertinya senang semua anak-anak. Gitu Iya, Kak betul Bayu. Kak. Terima kasih. Betul. Ya, sama-sama Kak. Oke. Jadi pengajaran PJOK yang efektif. Jadi kita harus selalu berperan menjadi fasilitas peserta didik Kak ya. Nah, Ya, jadi ya. memfasilitasi peserta didik biar mereka itu mengajarnya efektif dan senang Kak, seperti itu Kak ya. Terus untuk sebelahnya ini apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, mungkin kurang lebih seperti tadi Kak ya. Ya, ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, sejauh apa pemahaman saya terkaitan strategi mengajar? Mungkin dari kakak yang lain, Kak Wafi, Kak Badri, Kak Mary, Wafi, 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 Wafi. Kak Wafi, Mana ini yang lain ini? Bahudin. Bah, kemana yang lain? Kak Sofian, Kak Dem, Sofian. dem, 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 ya, ya. Nah, Kak Badri, Kak Badri. ya, Nah, layar, itu Kak layar, Badri. Selain layar, layar, Ayo Kak Badri, di on layar. cam dulu. Iya. Apa? Ya kak. Sebentar kak, sebentar kak. Sejauh apa? Sejauh Nah, apa? itu Kak, sejauh apa pemahaman kakak terkaitan strategi mengajar? Sejauh mana ya kak ya? Sejauh langit. Sejauh langit Kak. Kaut mana Kan, kaut ini? Kok tak muncul kaut ini? Biasanya itu jeleper itu ya. Mana kau? Oke, lanjut Kak Badri. ya mungkin ini kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Strategi mengajar yang dipilih oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, ya kak ya. Iya Kak. Biasanya Strateginya banyak mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa, memudahkan guru menyampaikan pelajaran dan siswa memahami materi. biasanya menggunakan strategi apa Kakak? Ah, Setiap harinya Kak, setiap harinya. Setiap harinya. Untuk jadi mengajar apa anak ya? itu menggunakan strategi apa ya? Strateginya bisa memotivasi itu ya juga ya kayak. Termasuk strategi juga itu. Ya, strategi motivasi mungkin, strategi pendekatan mungkin bisa gitu Kak. Jadi anak didik kita Ya rangkul, kita ya gimana Kak? menarik perhatian siswa, begitu kak ya. Iya, strateginya dengan menarik strategi siswa. Sudah punya gambaran Kak untuk strategi Kak? Teknik strategi itu hampir sama dengan teknik Kak. Teknik mengajar. Jadi Kak Badri itu selalu menggunakan teknik mengajar seperti apa? Mungkin Apa salah satunya mungkin tekniknya teknik komando dengan menyuruh. Nah, itu bisa juga. Hampir sama dengan seperti Iya. itu Kak. Nah, jadi setiap hari kita mengajar, kalau bisa kita merubah Kak, dirubah dengan sistem keluargaan, sistem apa ya? Kan ada berapa sistem tuh kemarin Kak? Pendekatan. Ya. Pendekatan, ada berapa sistem kemarin tuh? Ada 7 tuh, komando, apaan tuh Kak? Seperti itu.
Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi strategi kita sekarang itu berpusat ke peserta didik. Yang katanya Kak Bahrul tadi, kita strateginya melempar ke anak didik kita, berpusat ke anak didik kita. Gitu kan. Yang penting materinya kita apa sekarang dilempar ke anak-anak, seperti itu Kak. Jadi anak-anak itu akan berkembang sendiri dan akan senang, tidak terpaksa, seperti itu Kak. Berarti sesuai dengan mutu kurikulum Merdeka ya Kak Bayu. Ya, betul. Siswa itu sebagai kurikulum. objek itu ya. Ya, betul. Nah, kita menjadi Apakah Kak Bayu, apakah guru itu bisa mengarahkan? wajib Kak, wajib mengarahkan. Kalau kita mengarahkan wajib. Guru Ya, itu kepada mengarah. materi yang dipelajari sekarang gitu. Umpamanya Ya. lompat, bagaimana cara melompat seperti itu. Nah, ini Kak. Ya, kalau bisa mungkin siswa lebih yang prakteknya Kak Bayu. Kita cuma Ya. Iya, menyampaikan saja. maksudnya yang praktek itu siswa, Iya. kemudian siswa itu diarahkan cara melompat yang kalian tahu benar. bagaimana seperti itu. Iya. On cam dulu Kak Wafi, on cam. Ya murid. Nah, Kalau di kurikulum 2013 kan kita harus banyak kasarannya banyak mengasihkan contoh. Kalau di Iya, ngasih kurikulum 2000 kurikulum Merdeka kita cuma sebagai siswa sebagai objeknya, siswa yang banyak melakukan aktivitas kan gitu. Ya, betul. Apakah gini Kak Bayu, apakah setelah siswa itu melakukan praktek, kemudian itu ada kesalahan, berarti refleksi dah istilahnya. Apakah Ya. guru itu boleh ngasih contoh terakhir maksudnya? Boleh, Oh, boleh. cara Kak. lompat seperti ini, loncat seperti ini, itu berbeda. Boleh. Itu masuk ke tatap muka kemarin penghalusan Kak. Penghalusan. Iya, penghalusan. Ya, boleh Kak. Boleh. Memang seperti itu. Pertama kan jadinya Kak Wafi tadi bilangnya materinya lompat, ya Kak ya. Iya, iya. Iya. Sekarang materinya loncat. Gimana mau permainan apa? Nah, ditawarkan ke peserta didik. Permainan apa? Yang berhubungan dengan lompat dan loncat. Mungkin dimodifikasi, mungkin Pak, halang rintang Pak. Pakai apa namanya? Pakai Gala. segitiga. Pakai segitiga. Galang. Nah, terus untuk anunya Pak, pakai kerucut. Nah, gitu Kak. Nah, pakai kun. Nah, ini dibuat. Oh iya dah. Oh Pak, dibuat permainan seperti ini Pak. Nah, jadi kita mau fasilitasi, ditawarkan dulu materinya ini, tawarkan. Kalau memang sudah siswa tidak bisa, tidak mentok, tidak tahu Kak, kita yang menggunakan materi kita Kak. Ya dah, kalau gitu Pak Guru yang buat permainan sekarang seperti ini, gitu tuh Kak. Bisa seperti itu. Oh, siap. Jadi Kak Wafi itu menjadi fasilitator di peserta didik Kakak. Gitu Kak. Nah, jadi tidak harus saklek menekan siswa harus seperti ini, ya, gitu Kak. Gitu. Oh iya. Oke, kita lanjut Kak ya. Lanjut. Ayo ini Kak Wafi, sejauh apa pemahaman saya terkait modul pendidikan gerak? Baik. Apa ditulis di kolom chat aja Kak ya? Yang ini ya? Siap. Dijawab Yang muncul di kolom chat, ya. Ya, yang ini dijawab di kolom chat Kak. Bisa dijawab kolom chat Kak. Jadi yang ada kegiatan seperti Kak Sofian bisa menjawab juga Kak. Ini di chat ini Kak ya? Siap di chat. Wah, ini di chat Kak. Siap di chat ini. Oh. Jawab di chat. Di kolom chat.
Dan lagi ada 2 pertanyaan, Kak. Ini sejauh apa pemahaman saya, kakak-kakak, terkait modul pendidikan gerak? Itu yang pertama. Yang kedua itu pendidikan kebugaran, Kak. Yang ketiga itu SEM yang terakhir. Lalu yang keempat autentik yang terakhir tadi, Kak. Jadi kita beranjak ke ini dulu, Kak. Modul pendidikan gerak. Ini Chris Black ke yang kemarin yang ditatap muka, Kak. Mungkin ada yang sudah bisa dikirim ke kolom komentar, kolom chat. Belum, Kak. Awal lagi, Kak. Apanya yang awal enggak, Badri? Apa sih orang juga? Wala, gara-gara kowe video. Orang. Dan sudah saya pikirin, Kak. Aduh. Iya. Santai kayak. Deki apa lagi kayak kayak pengumuman. Santai. Sudah selesai tapi kan, Kak Badri? Sudah videonya, Kak. Tinggal nanti ngupload tanggal 17 baru anunya, Kak. Apa? Ujiannya, Kak. Ujian. Oke. Iya. Kan nyoba buat 1 kali, Kak. Nanti dipotong jadi 30. Kan Iya, 1 jam iya. 10 menit, Kak, ya? 1 jam 10 menit. Iya. Jadi pengumuman tanggal 12 ke Bali. Jadi. Yang penting lihat itu, Kak. Sudah dilihat Iya. untuk Di UKPPB. LPTK-nya. Hah? LPTK-nya. Apanya ke Bali? LPTK yang mengulang enggak mengulang. LPTK-nya 00 apa ada angka masih, Kak? Enggak aman sepertinya. Kalau 00 aman, Kak. Insya Allah aman. Aman sepertinya. Tinggal nunggu pengumuman saja, Kak. Punya istri itu. Iya. Ayo, belum ada yang mengirim masih di kolom chat masih? Oh iya. Dia balas WA ini. Pak Bayu, teman ini sudah uploadkan video.
Oh, DOP siap. Gitu. sambil balas WA-nya teman. Siap. Pagi Kak Andre. Iya. Ngati bate ben ke, tangacur ke. Oh, selamat pagi. Assalamualaikum. Nggak bisa Zoom call dulu ya. Bah, Gerem. Jumat ke ngisen na ke. Jumat ngisen. Oh, Jumat. udah mulai nih. Sudah Kak, sudah mulai Kak. Sudah mulai. Boleh berapa Sudah. menit lah. Siap. Ingat, Dihajar Jorgi. tuh, Kak. Dihajar tuh Kak, dihajar. Di kolom chat, Kak. Soal di layar. Refleksi yang tatap muka Kak. Ini Kak. Jadi ada pendidikan gerak, nanti ada pendidikan kebugaran, ada sport education SEM, terus yang terakhir yang kemarin Kak, assessment autentik itu Kak, materi untuk hari ini Kak. Di situ kita lari ke nanti Kak. Tujuan. Ayo. Nah, Kita ke gerak dulu Kak. ini. Acara apa boleh ya? Ayo Kak Badri, mana Kak Badri? Ngetik Kak. Ya Kak, ngetik masih Kak. Siap, ditunggu. Kak Wafi mana Kak Wafi? Ngapain ya, Pak? Ciundang. Kak Uut. Asyik itu digital Bang Jati. Apa nggak boleh Bang Jatim ya. Oh. Di konik. Kak Wafi sudah kirim. Kak Mary, Kak Jupri. Di 336. Kalau belum terima SMS dari 3366 nomor HP Bapak Ibu juga sama yang ada di sistem kami. Yang duit itu kan itu dipuri. Mari jadi beri kan. Karet nak doon. Nah, iya kasi. Temera aja. Udah ada nih Pak. Undian kemarin. Kemarin ambian. Undian umroh. Ini kah? Ya, sudah Kak Wafi sama Kak Bahrul yang ngomen di kolom chat. Untuk Kak Wafi, sejauh apa pemahaman saya kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak yaitu pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan motorik peserta didik melalui aktivitas fisik. Juga ya, untuk yang Kak Wafi, untuk yang Kak Bahrul sendiri, model pendidikan gerak merujuk pada pendekatan yang melibatkan gerak fisik dalam proses pembelajaran, baik itu dalam pendidikan jasmani, olahraga maupun pembelajaran akademik. Ya. Sudah untuk yang ini sudah diwakilkan oleh Kak Wafi sama Kak Bahrul. Kita lanjut ke set berikutnya. Tentang sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Mungkin bisa Kak Mary. Ya Kak. Siap. Ini Kak, mau di kolom chat apa langsung? Nggak muncul Kak. Coba lagi di reload. Nggak muncul Kak. Muncul. Di reload Kak, di reload coba.
Muncul Kak? Ini Kak Badri sudah di kolom chat. Model pendidikan gerak. Ayo Kak Mary. Muncul ya Kak? Mut Kak, suaranya Kak, Kak. Sekarang pendidikan kebugaran Kak. Ya, sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran? Sejauh apa Kak? Mau menjawab di kolom chat apa langsung presentasi Kak? Chat aja Kak. Hah? Masih mikir soalnya Kak. Oke. Oke, langsung di kolom chat ya Kak, langsung kolom chat. Ini Kak Badri sudah mengirim di kolom chat. Kalau menurut Kak Badri itu model pendidikan gerak ini berpusat pada penciptaan lingkungan yang mampu mendorong siswa untuk mencoba, menemukan, melihat, menghaluskan pembelajaran dan pengembangan gerak yang sesuai untuk 6. Itu termasuk kebugaran nih Kak ya, Kak Badri ya? Iya Kak. Nah, coba Kak Badri gimana Kak Badri? Maksudnya Kak Badri gimana? Oh, yang ngetik tong nih. Mara Dre, jelasakin Dre, kan Dre, jelasakin Dre. Rupeng kok baru masuk, kita paham kok. Jadi kita bolong Sukman Jidri. Mantap, bolong Gi. Masuk. Mereka. Ini Kak Andre. Nah, ini apa flashback yang kemarin atau apa namanya dah kegiatan yang tatap muka gitu Kak. Iya. Ini yang Kak Mary sudah menjawab di kolom chat. Sudah mendukung karena mendukung. Gimana Kak Badri, Kak Mary? Sudah mendukung karena Sudah mendukung. mendukung paradigma saya terhadap video Kak yang berpusat pada didik. Oke, contohnya gimana Kak? Karena Maksudnya gimana? sesuai pengertiannya Kak, ke model pendidikan kebugaran itulah pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran gaya hidup tentang gerak kebugaran. Apakah iya Kak, apakah kebugaran itu harus senam Kak? Ini Kak Mary senam, tadi Kak Badri senam. Tidak juga. Salah satunya Tidak Kak ya? contohnya ya senam Kak. Contohnya senam. Jadi senam itu bermacam-macam Kak. Kebugaran itu apakah lari ke senam irama? Apakah senam apa? Kayak senam lantai. Senam kebugaran itu larinya kemana Kak? Senam irama ya? Kebanyakan ya? Senam, iya kebanyakan irama. Permainan juga masuk juga aslinya Kak. Permainan, aktivitas air juga. Karena tidak ada penekanan di salah satu otot Kak ya, hanya kebugaran ya, kesehatan Kak ya. Iya Kak. Jauh. Oke, sudah diwakili oleh Kak Mary sama Kak Badri. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sejauh apa pemahaman saya Kakak terkait SEM, Sport Education Model? Bisa dijawab di kolom chat Kak. Langsung Kak. Oh yang kemarin? Iya, yang kemarin. Makanya kan yang kemarin Kak, yang tatap muka Kak. Oh iya. Refleksi yang kemarin Ya. Kak, refleksi yang kemarin. Bukan ini yang kemarin Kak Bayu, bukan ini.
Apa itu Kak? Yang kemarin. Yang kemarin. Bukan yang ketiga Kak ya? Bukan Iya, yang ketiga. yang kedua. Yang kedua ya. Kan Bukan ada yang permainan. ketiga, yang Ada permainan kedua. yang kedua Kak. Saya pindah ke UKS Kak Bayu. Oh siap. Langsung bisa menjawab di kolom chat Kak, di kolom komentar. Siap, siap, siap. Kak Andre, Kak Andre. Ayo Kak Nah, Andre. Ayo Kak Andre, Arah ayo Kak obdre, Andre. arah obdre mak polong, arah obdre mak polong deh. Yo, tuh. Yo, Pojok refleksi di deh. Apakah pemahaman saya terkait SEM, Sport Education Model, sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ayo, Kak Andre. Ayo kakak-kakak. Ya Kak, masih garap nih Kak. Siap, Kak Andre, Kak Andre. Ini masih ngetik masih. Bisa langsung presentasi Kak Andre, tidak apa-apa, tidak usah ngetik Kak Andre, tidak. Ya, sambil lalu ini Kak Wafi sudah berkomentar. Menurut Kak Wafi itu SEM itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, tanggung jawab sesuai minat dan kemampuannya. Gitu ya Kak Wafi ya. Siap Kak Andre, lanjut Kak Andre. Gimana menurut Kak Andre? Siap. Apakah pemahaman saya terhadap SEM sudah mendukung paradigma terhadap PJOK? Menurut saya sudah mendukung ya. Karena dengan adanya SEM, maka siswa belajar untuk lebih mandiri dalam melakukan sebuah proses atau melakukan kegiatan yang berpusat pada peserta didik tersebut. Jadi siswa kita beri kesempatan untuk mengatur prosesnya, perjalannya event yang mereka bikin. Begitu. Ya, betul Kak Andre, betul. Jadi Hanya membimbing aja ya. iya Kak, betul. Yang Apakah Iya, SEM Kak, ini betul. bisa dilaksanakan di tingkat SD Kak? Bisa. Mungkin untuk Bisa. skala kecil bisa. Skala kecil Kak ya. Jadi untuk anak didik kita belajar Kak ya, belajar menjadi kepanitiaan seperti itu Kak ya. Kepanitiaan, kegiatan atau turnamen perlombaan seperti itu Kak ya. Ya. Oke. Sudah diwakili Kak Wafi, mungkin Kak Wafi, Kak Andre, mungkin Kak Wafi ada pendapat lain? Kak Wafi?
Kayaknya mau berkomentar Kak Wafi barusan. Siap, gimana menurut Kak Wafi? Ya, untuk ya itu untuk anak SD itu kita cuma bisa ya sama dengan Mas Andri tadi, mengarahkan, kemudian tanggung jawabnya jadi bagian-bagian itu apa saja gitu cuma. Oke, siap. Contohnya kalau dibentuk sebuah permainan itu sebagai guru kita cuma bisa mengarahkan saja tanggung jawabnya apa, terus apa yang harus dilakukan gitu cuma. Apakah kalau di tingkat SD bisa dilepas, Kak? Nggak bisa, Kak, ya? Bisa apa tidak, Kak? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap didampingi, Kak, ya? Tetap didampingi oleh Harus diarahkan, Kak Bayu, harus ya. didampingi. Kalau seandainya tingkat SMP, Kemungkinan bisa, cuma rasa tanggung jawabnya itu masih kurang, Kak Bayu. Rasa-rasanya. kurang, Kak, ya? Berarti perlu ada Ya, penekanan, ada penghalusan, Kak, ya? ya, iya, Kak Bayu. Siap. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Boleh, bat. Menjawab. Badri? Mungkin Ayo, dong. menambahkan ke Badri? Ayo on cam, on cam. On cam dulu. Nah, Mari, Jong. siap. Ada yang menambahkan Kak Badri? Jupri. Lupa ini. Ah, Kak Uut muncul on cam, Kak Uut. Uut lah. Keluar Evan lah. Kak Uut. Ayo Kak Mas Uut, Andri. ditambahkan Kak Uut. Siap. Masalahnya Mas Uut sudah jadi seksi perlengkapan, sudah pengalaman. Ya, Kak. Ya, Kak. Baru kampung, Ayo Kak. Kak Uut Dengan yang masih ya, kelas Kak Uut 5. berikutnya. Bisa ditinggal. Nah, ini Kak. Kak Uut yang ini Kak Uut. Ya. Sejauh apa pemahaman Kak Uut terkait asesmen otentik yang kemarin? Ini baru Kak, baru yang kemarin. Asesmen SEM itu. Bukan, kalau SEM yang tadi Kak. Bukan. Kalau SEM yang tadi Kak. Asesmen. Ini otentik yang kemarin, baru Zoom kemarin, 2 hari yang lalu. Asesmen yang otentik. Oh iya. Artinya di sini apa ya? Bukan melakukan itu asesmen penilaian kepada anak didik itu. Bukan. Iya. Yang lain bisa menjawab di kolom chat Kak, di kolom komentar Kak. Kakak-kakak yang lain. Nah, menurut Kak Uut gimana nih Kak Uut? Apa pemahaman yang ya mungkin ya menyiapkan pembelajaran modulnya mungkin seperti itu Kak. Menyiapkan dulu baru nanti ke ini ke terakhir itu ada anu lah apa ngetro Kak, tunggu lah ngetro Kak. Apanya yang terus Kak Uut? Laptop Pak. Gimana Kak Wafi? Alasan betul. Malah pengejasan gitu. Iya, do. Betul. Oke, tangan. Mungkin ada yang membantu untuk penjelasan ini Kak? Sebentar Kak, mau istirahatkan murid Kak, matang salbut ini Kak. Ya, lanjut Kak. Mungkin Kak Mary membantu Kak Mary? Kak Mary. Ya Kak. Saya ngirim di chat, enggak tahu ya, mungkin betul apa salah itu Kak. Belum nyampe Kak.
Yang tadi ini Kak, yang mana ini sekarang Kak? Yang asesmen otentik Kak. Oh, lain sekarang. Iya Kak. Yang asesmen otentik. Sejauh mana? Kak Andre, gimana Ya, Kak ya. Andre? Gimana? Gimana? Andre, Untuk Kak Andre, sejauh mana? Itu sudah mendukung menurut saya itu. Sudah mendukung dari aspek mana Kak Andre? Dari aspek mana Kak Andre mendukungnya? Dari aspek keterampilan dan kecakapan berorganisasi tentunya di situ. Yang mana Kak Andre? Yang ini Kak Andre, yang asesmen otentik deh Kak Andre. Asesmen otentik. Otentik yang penilaian yang kemarin, yang pengukuran Kak Andre. Mengukur kinerja siswa ya, betul Kak? Iya, yang kemarin 2 hari yang lalu. Bukan yang SEM. Yang SEM sudah lama. Lopot Dri. Ayo Kak Barul. Bisa bantu Kak Barul. Anu ya, ojong ya kira. Gini Kak Bayu. Gimana? Untuk pemahaman terkait asesmen otentik itu, kita itu harus tahu memahami kemampuan siswa kita itu bukan cuma dari hasil akhirnya saja Kak Bayu. Tapi dari prosesnya dia berlatih atau berusaha itu Kak Bayu. Apakah kemarin di nilai di kolom-kolom itu ada penilaian usaha Kak? Maksudnya Kak Bayu? Kan kemarin tuh di kolom itu ada penilaian siswa, penilaian rekan sejawat, dan penilaian guru. Apakah ada Kak? Tidak ada Kak? Yang itu yang kemarin yang lari zigzag itu ya. Yang kemarin yang ada untuk asesmen otentik itu, yaitu istilahnya mengukur hasil akhir dari peserta didik Kak Bayu. Dia itu bisa sudah berkembang apa tidak itu Kak Bayu. Iya. Berarti repetisi Kak ya. Tapi yang kita lihat dari prosesnya ada, itu Kak Bayu. Ya. Jadi ada tambahan, kekuatan, ada beban yang perlu ditambah Kak ya. Iya. Nanti juga ada penghalusan juga Kak ya, pembetulan Kak ya. Iya, betul Kak Bayu. Betul. Kemudian hasil akhir Kak Bayu, kan sudah ada itu Kak Bayu. Ini masih sedang, ini masih awal, kemudian mahir, kan gitu Kak Bayu penilaiannya. Iya, betul Kak ya. Berarti yang kita lihat itu kan prosesnya Kak Bayu. Ada perkembangan dari itu Kak Bayu. Apa? Gimana Kak Mary? Oh. Apa Mer? Iya Kak. Gimana? Yang on titik ini Kak, masih yang on titik. Ya, tetap di on titik sih. Berarti yang otentik itu apakah pemahaman saya terhadap sudah education model sudah mendukung paradigma? Ya. Mendukung Kak ya? Sudah mendukung. Ya, karena saya sebagai guru dapat mengevaluasi kemampuan peserta didik. Jika peserta didik ini dapat ada kemasalahan dalam mengerjakan tugasnya. Segitu ya. Ya, oke. Ya dah, oke. Sudah refleksinya sudah mulai paham ya, kita lanjut ke slide berikutnya Kak ya. Tujuan paradigma perubahan diri. Kak Jupri, komen sekali Kak Jupri deh. Tahu kemana Kak Jupri itu? Coba dipanggil. Keterampilan
pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, oke lanjut. Jadi untuk tahap kedua, penjelasan tugas aksi nyata. Start Kak. Yang A. Pengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharap dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata. Berarti kakak disuruh membuat aksi nyata. Mengeksplorasikan ya Kak ya. Terus menuangkan ke aksi nyata Kak. Implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampuh, yang akan dinilai oleh fasilitatornya melalui LMS. Jadi kegiatannya kakak, aksi nyatanya kakak nanti dinilai sama saya Kak. Oke. Lanjut berikutnya, kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi refleksinya itu dilarikan ke anak-anak, ditanyakan ke anak-anak. Jadi tunjuk salah satu anak-anak atau biar berkomentar sendiri, Kak. Mungkin ada yang ditanyakan di pengantar tugas ini, Kak? Berarti ini video juga ini, Woy. Iya, Kak, video juga. Video juga. Video praktek mengajar deh intinya. Iya, Kak, betul. Betul. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Dibungkus, Kak, ya? Bos. Bungkus. Lanjut. Isinya opsi lain. Ini, Kak. Bungkus. Harapan. Bungkus. Pengantar tugas selanjutnya, Kak. Nah. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi Kak, seperti itu Kak. Jadi ada asesmen otentik untuk yang terakhir Kak ya. Selanjutnya, keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh Fasil. Itu Kak. Yang pertama, RPP, seperti biasa modul ajar. Itu memuat rancangan asesmen otentik. Dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas masing-masing. Jadi, kakak kan sudah membuat RPP dan video yang modul berapa tuh Kak? 2 titik berapa tuh Kak? 2 atau 1 tuh Kak? 1.6 enggak salah? Iya kayaknya, Woy. Ya, 1.6. Nah, itu RPP. Jadi kan ada pembetulan. Nah, jadi ada pembetulan, ada perbaikan di sini Kak. Nah, Betul. jadi RPP sama video yang kemarin itu ada perbaikan. Jadi dituangkan untuk yang sekarang Kak. Seperti itu. Jadi rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran di awal itu Kak. Jadi kegiatan pembelajaran di awal. Yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ya. Yang ketiga dan kegiatan pembelajaran akhir pasca pembelajaran selama 5 menit. Yang kelima,
Mau nanya Kak Barul, ini testimoni ini apa Kak Barul? Iya. Kak Barul, Kasih contoh. mungkin ada yang bisa jawab Kak Wafi, Contoh. Kak Andre. Testimoni Bukan apa? contoh Kak Bayu, testimoni. Testimoni Coba, itu bukan. Testimoni. Apa Kak Andre? Ya, apa testimoni? Testimoni. Ulasan atau Yo. pertanyaan yang diberikan oleh seseorang atau Apa sebuah jawab Jayu? Testimoni itu contoh ya atau sampel ya. Ya, coba. Siapa yang jawab barusan? Kak Badri jawab. Apa Kak Badri? testimoni itu ulasan atau pertanyaan yang diberikan oleh seseorang atau sebuah kelompok terkait pandangan mereka terhadap suatu produk, layanan, dan lain sebagainya. Lain sebagainya. Jadi testimoni itu Apa adalah ada sih kungku abon bat. Google bat apa di biji bat. Berarti tetap ada Ji. Saya ngerenget lagi. Semanjang ke Setedri. Memanfaatkan GBT. fasilitas, GPT. memanfaatkan sumber daya lingkungan. Iya. Kau Ya. buat malam ajar kok. Kau Salah buat- satunya itu Kak. Jadi testimoni itu kayak hampir sama dengan timbal balik ke siswa, gitu Kak. Hampir sama dengan refleksi aslinya tuh Kak. Testimoni mengasih mengasih apa ya, pertanyaan aslinya Kak. Aslinya ngasih pertanyaan ke siswa. Hanya kegiatan tadi yang dilaksanakan oleh kakak ke peserta didik ditanyakan ulang ke siswa, seperti itu Kak. Berarti umpan balik berarti. Hampir sama dengan umpan balik untuk testimoni. Nah, hampir nanti ada refleksi, makanya ada refleksi, terus terakhir testimoni. Jadi kemampuan anak didik itu kita tahu di akhir kegiatan. Kalau refleksi kan kemampuan anak. Gimana permainannya anak tadi? Nah, anak-anak bisa merefleksikannya. Gini Pak Guru, bla 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 bla. Ya saya mau nanya ke peserta didik. Kalau ini apa? Kalau ini gimana ya? Tadi kan sudah Pak Guru terangkan dan sudah dikerjakan oleh teman-temanmu. Gimana menurut kamu? Seperti itu Kak. Kemampuan anak waktu di akhir kegiatan. Terus dalam menilai aksi nyata, Fasil perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan RPP sama video yang diunggah. Ini Kak, bisa membuat video lagi Kak. Video. Berarti Itu 30 yang paling menit ya, bawah Kak, ya? itu Ya, 30 menit Kak, 30 menit. Oke. itu intinya saja itu, Kak. Nah, Yang 30 menit itu intinya, bukan Ini. dari awal. Kak. ini Kak, dari awal. Dari awal kegiatan pembelajaran. Yang pertama kegiatan pembelajaran. Jadi Kak, Awal. yang Karena ada kedua pendahuluan itu. Kak. kegiatan pembelajaran inti. Selama 30 menit. Kegiatan pembelajaran akhir. Yang keempat refleksi. Yang kelima testimoni. Seperti itu aja Kak. Kak Bayu, Bener, Kak Bayu, untuk yang 30 menit Umpan balik, bro. Umpan balik, itu bro. persepsi itu udah usah Kak Bayu. Gimana Kak? Untuk yang 30 menit itu apa dianukan persepsi terus soal pemantik itu apa ada usah Kak Bayu? Gimana Kak?
maksudnya dibuat PPT gitu, dipresentasikan gitu Kak. Bukan, gini maksudnya. Yang 30 menit itu Kak Bayu. Yang 30 menit Ya. itu katanya barusan itu cuma ada kegiatan inti kan gitu. Ya, yang pertama itu kegiatan pembelajaran awal. Jadi yang kedua kegiatan pembelajaran inti. Jadi intinya itu 30 menit. Berarti pembuatan videonya ini lebih dari 30 menit berarti. Ya Kalau dibuat, lebih Kak Bayu. enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa. Masalahnya ini kan gerakan intinya cuma Pak 30 edit menit. itu ya Kak ya. Ya, jadi enggak Full apa-apa berarti Kak. ya Kak. Jadi Tanpa gini, edit. jadi di global aja Kak, di global semua ini 30 menit Kak, seperti itu. Oh, di global. Iya, di global aja Kak. Dari kegiatan awal sampai umpan balik itu Kak Bayu. Ya Kak, enggak apa-apa Kak. Siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Jupri Kak Bayu. Damret. Kak Jupri, gimana Kak Jupri? Jup, krong kok Jup. Kita lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi yang B, penjelasan teknik aksi nyata. Nah, ini Kak. Jadi model penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dan tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk pengembangan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik Kak. Jadi pengembangkan. Jadi yang kakak yang sudah dibuat mungkin ada yang salah, mungkin ada yang keliru, yang kurang lengkap. Nah, di sekarang Kak pengembangannya Kak, seperti itu. Jadi yang kedua, dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama, dapat memulai dari RPP itu modul ajar yang ada atau yang telah kakak kerjakan di modul 1.6 yang katanya saya tadi Kak. 1.6 yang sudah diupload sama kakak. Itu Kemarin dilihat itu ya kembali. Kak Bayu. Yang kemarin ya. Ya, yang kemarin. Bisa Ya. dilihat kembali Kak. Bisa dilihat Siap. kembali. Siap. Mungkin ada kekurangan, ada kekeliruan, ada yang salah. Diperbaiki Kak. Jadi modul 1.4. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Nah, jadi pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak. Yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragama melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu PJOK dan pemanfaat sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam perencanaan strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Seperti itu Kak, untuk yang implementasinya Kak. Mungkin ada yang ditanyakan Kak, untuk 2 poin ini Kak?
Gimana Kak Wafi? Ada yang ditanyakan? Bungkus. Bungkus. Bungkus dah Ini ya. kegiatan anu ya Kak ya, yang kemarin yang selama 1 minggu itu ya Kak ya. Gimana Kak Badri? Gimana Kak Badri? Enggak, ini yang kita bahas sekarang ini kegiatan yang kemarin selama 1 minggu itu ya Kak ya. Itu flashback yang pertama Kak, yang Iya. pertama modul 1, modul 2. Nah, yang tadi. Nah, jadi untuk yang sekarang kita ini persiapan pembuatan aksi nyata. Kak. Aksi RPP. Ya. Jadi pembuatan aksi nyata itu ada RPP sama video pembelajaran Kak selama 30 menit. Seperti itu Kak. Nah, ini langkah-langkahnya Kak. Jadi kan Kakak sudah punya yang RPP sama video 1.6 kemarin. Jadi RPP-nya bisa dilihat RPP-nya ada kesalahan atau ada pembetulan, bisa dirubah. Nanti Oh, ini anu ya Kak ya, videonya itu Kak ya. Pembetulan yang kemarin ya Kak ya. Video Ya. yang kemarin ya Kak ya. Ya, poinnya seperti itu Kak, pembetulan video yang kemarin. Nah, pembetulan Beda video kata-kata RPP yang kemarin. selopot cerita bro Mas. Jadi kayak urut-urutannya mie lopot. Nah, jadi mie izin sampai ada, mie penutup sampai ada sama kakak. Betul. Status sampai Budi. Gini Kak Bayu. Ya. Untuk yang Gimana, Kak? ini Badri? Bener dapat. Sudah Kak, saya Kak. Gimana, Nah, Kak ini Wafi? Kak Bayu. Taufik. Kan RPP yang kita bahas dari kemarin-kemarinnya itu tujuan pembelajarannya itu kan taruh di depan Kak Bayu. Ya Kak. Kemudian langkah-langkahnya ini berarti dari kegiatan awal dulu yaitu absen, pemanasan kan gitu berarti. Iya Kak, iya, betul. Iya itu cuma Kak Bayu. Oke, siap. Bisa on cam Kak Wafi, on cam Kak Wafi, Kak Badri on cam. Kak Bahrul sudah ada di perpus on cam. Ya, Kak Bayu, ini rame Kak Bayu. Nih Kak Bayu. Ya itu ganteng Kak Wafi on cam sih. Itu bisa apa? Buka bon, main temu bon. Kak Wafi kan yang on cam itu bisa apa? Mau ngerongok kan, Bek. Pak cekak aja, Bek. Di patung Kak Wafi. Enggak ada dia. Orang ada sini gitu. Kita muncul lihat. Apaan tak muncul? Sombong nah. Enggak ini. Oh ya lah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Ada yang ditanyakan lagi ya, ada yang ditanyakan lagi masalah RPP ya. Lanjut. Oke. Bungkus. Lanjut. Ini kelanjutannya yang tadi dalam mengembangkan RPP. Jadi yang A, yang B, yang B, C-nya kan ada. Nanti langsung ke D. Ya, langsung ke D. Menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education atau disebut dengan SEM, ya Kak ya. Disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Kakak. Jadi Kakak membuat RPP itu menggunakan model yang mana? Pembelajaran itu menggunakan model yang mana? Mungkin menggunakan model gerak. Tidak apa-apa Kak. Jadi menggunakan model kebugaran juga tidak apa-apa. Juga menggunakan model pembelajaran SEM ya kemarin, permainan itu juga tidak apa-apa. Sport Education Model, SEM disebut juga SEM. Bisa dipilih salah satunya Kak. Untuk yang E, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Itu Kak. Mungkin ada ditanyakan Kak? Kak Wafi?
Berarti pembuatan RPP-nya ini harus sama rubriknya itu Kakak Bayu. Untuk pembuatan RPP-nya enggak, Kak. Pembuatan RPP-nya hanya satu tatap muka saja. Disesuaikan. Jadi apakah menggunakan metode gerak, metode kebugaran, atau metode pembelajaran STEM Education, bisa, Kak. Bisa dikirim contohnya, Kak? Untuk contohnya Buat gimana, Kak? penilaian RPP-nya, Kak? referensi. Buat referensi. Bayu kan Buat referensi Kak Bayu. Kalau saya kemarin itu, kalau saya tuh harus ada juga RPP-nya. Gimana, Kak Andre? Gimana, Kak Andre? Gimana? kalau saya itu kemarin menurut saya menggunakan model yang apa tuh? Model yang Ya. permainan tuh apa ya, Kak? Permainan model. Permainan itu biasanya gerak, Kak. Oh iya, berarti saya menggunakan model gerak berarti kemarin itu. Iya, Hmm. nggak apa-apa, Kak. Karena Jadi kalau terfokus permainan. menggunakan kebugaran itu kan senam juga tidak apa-apa. Kalau menggunakan model pembelajaran SEM, Sport Education juga tidak apa-apa kayak kemarin. Iya kan, SEM itu yang permainannya kayak. Kalau SEM itu salah satunya juga permainan, tapi kan larinya bukan ke permainan, Kak. Larinya kan ke apa ya? Kompetisi. Oh, sistemnya ya. Ya, Oh, ya. kompetisi. Jadi harus ada lawannya, Kak. Jadi kalau mungkin kalau permainan mungkin larinya ke bisa beregu gitu, Kak. Larinya ke gerak. Permainan bergerak, permainan yang bergerak. Karena di sebelum permainan itu pasti ada apa ya, gerak apa itu namanya ya, Materi. praktek itu apa itu perlu diberikan penilaian juga itu, LK juga itu, nggak usah. Gerak yang sebelum Ya, sebelum kita masuk permainan itu kan ada praktek seperti melempar bola, itu kan kita kan memberikan dribbling itu, maksudnya, ya kan Dre? praktek awal, Kak. Berarti kondisional, Kak, bisa juga, Kak. Bisa juga, bisa enggak, Kak. Seperti itu. Untuk penilaiannya, Kak. Ya. Untuk ke peserta didik, ya. Oke. Ditaruh di akhir juga enggak apa-apa, Kak. Oh iya. Permainan seperti itu. Oke. Oke, paham. Nah, mungkin untuk ini ada yang mau ditanyakan mungkin lagi untuk yang poin 2 tadi. Ini kan poin 2. Lanjutannya yang poin 2. Yang ada ya? C mana ini Kak Bayu? Masih yang C. C-nya ada Kak Bayu. ABD ini Wafi tadi. ABD. Wafi kan. Asia. Wulan ruwet kirim sama saya kan ke Kak Wafi kan. PBD-nya Kak Wafi belajari. Ini yang tidak usah Kak Bayu. Kau sudah sama saya. Bilang gitu Kak Wafi. Ya, suhunya sekarang itu Kak Wafi. Sejarah ada relasi gede ya. Benar. Macam abri. Apa ini Kak Bayu? Berarti yang C ini Kak. Kondisional mereka, Kak. Iya, sebenarnya. Oke, lanjut poin ke-3. Poin ketiga ini kemudian diunggah atau diupload RPP-nya, modul ajar yang sudah dibuat. Terus buka kurung membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS KKK sesuai alur yang ditentukan sebagai dudet data pada LMS. Jadi jangan sampai telat, Kak. Kakak banyak yang telat. Kapan terakhir Kak Bayu? Apanya, Kak? Penguploadan. Sudah ada kayaknya, Kak, di LMS Kak saya juga ada. Oh, siap. Lalu mengikuti ya. Besok siap upload. Kalau di jadwal itu Kak Bayu, sinkronnya itu mulai tanggal 9 sampai tanggal 18. Tanggal 9 Besok
Ya, tanggal 9 sampai tanggal 18. iya. Kemudian Lihat. tatap mayanya lagi tanggal 19. 18 tatap maya. Kak, munculkan lagi Kirim. Kak untuk jadwalnya Kak. Kirim, Lagi Mas, ya, kirim, dibuka. Hari aku lendi gi aku lah. Coba Ini begini, 18. Ya. tanggal 19. Ayo Kak Andre, Tatap bisa mayanya Kak tanggal Andre. 19. 19. ini Kak, ini usul cuma ya, usul ya. Kalau kita lewat Zoom gini, masalah penjelasan tentang video dan RPP ini kayaknya kurang konkret nih Kak. Ya. Gimana kalau kita tatap muka di Juleka Kak? Siap. Ambu. Siap Atur, katanya Atur, terakhir atur. Kak. Atur ya. Katanya terakhir. Penutupan enggak. nanti. Masalah penutupan lain, Bro. Masalah ini pembelajaran video ini kan mulai lebih jelas, Bro. Coba. Jelek kan sejelas Bisa. jelas. Terserah kakak, monggo terserah kakak. Ingat Ya. kalau tuh kan Mas. Ini untuk anunya, untuk jadwalnya. Gimana dah? Ini untuk Oh jadwalnya iya, Kak. tetap maya tanggal 19 ya. Kita Bahrul ada- 5 imun ke bulu. Mana tuh, Kakak? Terus tetap maya tanggal 19. 4 Juli. Agustus. Asinkron itu dari 9 sampai 18 November. Ya. Betul. Ya, Betul. terus Pak Bahrul. penguploadan kapan ini? Penguploadan. Ya itu Berarti asinkron rentang itu waktu udah Mas. Iya, rentang Tanggal waktu 9 itu sampai paling. 18. Ya betul. Iya. Jangan ngari Mas. Iya. Iya, santai ya. Upload Ini, video. Kak, Yang ini, untuk Kak. di videonya. Kok Ini Kak. Kita tanggal berapa Kak sekarang Kak? Tanggal 8. Tanggal 8. 8. Ada di sini Kak ya? Ya, ya. Di sini ya. Ya. Nih, persiapan aksi nyata ya. Ini persiapannya berarti sampai tanggal 18. 19 nih Bayu. 18 ya. Iya, 18. Tatap maya tanggal 19. Hah? Koda sama Kak Bayu? Tatap Ini. maya tanggal 18 di Kak Bayu itu. Ya, Sik. tatap maya Iya tuh, Mas. 18. Kuning Mas. Yang Oh, kuning Kak, kuning. yang kuning Kak. Yang kuning Mas. Nih. Oren Mas. Oh iya 19, itu. Kak. Nah, nih. 19 tatap maya. Ya, tatap mayanya di 19 Kak. Nah, jadi Ya, ini kakak ini asinkronnya nih belajar sendiri nih 1 minggu ya. ya kurang lebih gitu dah. Dari tanggal 9 Kurang lebih. sampai 18 ya. Ya, kita jumpa lagi di tatap Tanggal maya 19. tanggal 19. Itu tuh Kak. 19. Enggak Bahrul yang tenang, dia gila ya upload ini. Terus, Bada kaca ke buy video. Kau Fik. Kaca ke buy Nih, video Kak. cerita lokal Tuh, sip. Ini Kak, ini kita tanggal berapa nih? Tanggal 21-nya. 21, 22, ini kita 3 JP Kak. Berturut-turut itu. Kak. Ini 3 hari berturut-turut Kak. Iya, 3 hari 3 JP. 3 JP semua. Iya. Ah. Tapi terakhir nanti 1 JP Kak. Bentar nih Kak. Oh, yang tanggal 23. Tanggal 23-nya. Oh iya, 1 JP. Ini tanggal 23-nya. Hari apa itu? Kita tepat hari Jumat itu Kak Bayu. Ini 1 JP, ini juga 1 JP Kak. 21 itu hari Kamis Kak Bayu. Tanggal 21. 20, Hari tanggal Kamis. 21 nih Bayu. Coba sarap. Ini. Jumat. Ini Jumat. Iya. Ini Kamis. Di jadwal Ini itu Jumat. tanggal Ini. 20. Berarti ini kita habis Jumatan Kak. Jam 1 berarti Kak. Juga susu kalau sebelum Jumatan itu. Ya, oke. Seperti itu Pada Kak. jadwal Ini, itu mulai tanggal 19, tanggal 20, 21, 22 Kak Bayu. Ya Kak, gimana? Iya, di jadwal Kak Bayu. Di jadwal itu
dimulai tanggal 19, tanggal 20, 21, 22 tatap maya. Iya di jadwal Kak Bayu. Iya, ini tatap maya. Tatap Iya, maya. 19, 20 lagi. 20 lagi. 19 itu 20 lagi. 19 Iya nih. 19 20 Berarti ada tatap maya di punya Kak Bayu. Di jadwal ini sini ada Kak Bayu. iya, mungkin ikut sana Kak. Ini 2 JP, tapi ada tulisannya Kak, 2 JP. Oh iya. Nah, ada tulisannya 2 JP. Nih, ya Kak ya. Berarti Nah, itu mungkin itu tatap maya. tatap maya berarti. Nah, yang ada 2 JP, 1 JP di tatap maya semua kayak gini Kak. Tanggal 23 tatap maya kan? 5 hari. 5 hari berturut-turut ya. Iya kayaknya Kak, Iya. 5 hari. Karena Untuk kita tanggal Desembernya 21 itu Pak Bayu. Hah? Ada tetap Kak Bayu. kan lah, tetap Iya, maya siap, Kak. lolo. Ada lah tatap maya melolo lah. Untuk Ada tatap maya terakhir, Jan. di Juleka. Kafe situ Kak Pondok. Bayu, tanggal 21 itu saya mungkin cuma ikut Zoom Kak Bayu. Saya ngantarkan adik wisuda di Jember. Oke, siap Kak, bisa Ya. kondisikan Kak. Ya. Oke. Berarti Adik si kita Kembar, lanjut Kak ya, adik lanjut si Kak ya. Kembar. Ute adik kayak adik Epar kayak adik bini kayak. Lanjut. 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 Ini tidak ada yang ditanyakan Kak ya. Oke, kita lanjut ya. Muncul Kak, muncul. Muncul. Ya, Gambar juga. nah. Jadi untuk aspek penilaian Kak ya. Untuk aspek penilaian itu A, B, C. Yang A yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Apaan? Jadi yang pertama, menciptakan kenyamanan Muncul. lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar Ada peserta nggak didik. mana nih? Iya kan, Andre? Oke, lanjut ya. Nggak muncul. Muncul nggak Pakai di apa refresh Kak coba, Andre? Kak? Muncul. Nggak muncul tadi. Di refresh, Kak, di refresh. Masa? Refresh. Ya, sih. Proses. Oke. Siap. Untuk yang kedua, poin yang kedua. Interaksi yang berpusat pada peserta didik. Itu ada 2 item. Item yang A, interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Itu untuk penilaiannya Kak, untuk di videonya Kak. Untuk yang B, pemberian motivasi dan menampilkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Itu Kak, untuk poin yang pertama Kak. Untuk di dalam penilaiannya Kak. Dari pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dalam video itu harus ada pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Mengenai apa? Ya mengenai ini Kak. Ada dua item. Yang pertama dan kedua yang barusan Kak. Terus kita berlanjut yang ke B. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ada apa? Ada 7 item. Yang pertama, pembukaan proses pembelajaran. Itu pasti Kak ya. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Jadi yang nyata Kak, yang dilakukan peserta didik tiap harinya. Untuk yang ketiga, ya. Maksudnya yang nomor 2 itu penjelasannya. Maksudnya melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Ya, contohnya mungkin ya kayak permainan yang kemarin itu yang nyata. Nah, kayak permainan sepak bola, apa, alang litang yang ada lawannya seperti itu Kak. Oh iya. Oke. Jadi yang nomor 2 seperti itu Kak, yang kita lakukan tiap hari. Anak-anak yang dilakukan tiap hari Kak.
Terus yang nomor 3, menerapkan pengajarannya yang efektif. Jadi yang 3, menerapkan pengajarannya yang efektif. Itu ada 3. Yang pertama, pengembangan konten. Yang kedua, yang B, umpan balik. Yang C, waktu belajar akademis. Itu Kak. Yang ketiga. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup proses pembelajaran. Itu Kak, mungkin ada yang ditanyakan Kak? Bos. Yes, oke. Yang ketiga, yang C. Yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Itu ada 2 poinnya. Merancang asesmen otentik. Yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Itu Kak. Ada yang ditanyakan dari 3 poin? Ada ya? Ada Kak Bayu. Bungkus ya. Bungkus. Ya. Ini untuk yang AD. Yang terakhir nih AD ini. Saya lihat dulu Kak. Ada Kak. AD. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampuh melalui praktek mengajar. Silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Berikutnya ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what. Yang kemarin Kak? Yang kemarin itu, refleksi yang kemarin itu berarti. Iya Kak, refleksi yang kemarin. Yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membentuk kakak-kakak dalam menentukan 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama adalah tentang what. What untuk menggali informasi yang mengembangkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5. Jadi yang ditekankan itu yang garis tebal Kak. Menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Itu what Kak. Kalau yang kedua, so what. Jadi tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai 2.5 Kak. Itu so what. Kalau yang know what itu terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan. Jadi so what itu mengevaluasi Kak. Tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Itu yang know what. Untuk yang terakhir itu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontentual dan
pengajaran yang sudah dilakukan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Gitu, Kak. Mungkin ada yang ditanyakan, Kak? Untuk yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lanjut ya, Kak Badri ya. Oke. Nih. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Untuk yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak juga menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Itu Kak untuk caranya refleksi Kak ya. Untuk yang ketiga, bersikaplah selektif atau sportif itu Kak ya. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuai yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting saja Kak. Itu Kak. Untuk yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana, pelaksanaan pembelajaran di masa depan. Serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini, Kak. Itu, Kak. Harus ada perbedaan, Kak. Oke, ada yang ditanyakan, Kak Wafi? Mut, Kak. Nggak ada, Kak Bayu. Oke, lanjut. Kak Sofian, sudah nyampe mana, Kak Sofian? Nyampe sekolah sudah? Udah dengar, Kak? Paling Kak Mary, ada yang ditanyakan, Kak Mary? Nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Oke, kita lanjut. Lanjut. Rubrik penilaian, Kak. Ini rubrik penilaian untuk what, so what, no what. Kelihatan, Kak Badri, Kak Wafi? Nggak jelas, Kak Bayu. Nggak jelas. Oh. Besar. Silakan Kak Badri. Tidak bisa dibaca, Kak Bayu. Gimana? Anu Kak, reng-bureng itu Kak. Burung. Kelihatan? Dapat kenali pun tua, Kak Bayu. Jadi untuk penilaian rubriknya itu Kak, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu yang tadi Kak, what, so what, dan no what. Nah, jadi kriterianya untuk what yang pertama ya Kak ya, itu peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajaran terkait aspek instruksional dan manajerial. Itu Kak. Itu kalau sangat baik, cukup dan kurang. Seperti kakak yang buat kemarin nggak? Rubrik. Nah, jadi kalau sangat baik itu peserta mampu mendeskripsikan 3 kriteria dalam refleksi. Berarti itu sangat baik. Kalau yang baik, peserta mampu mendeskripsikan 2 kriteria dalam refleksinya. Kalau yang cukup, itu peserta mampu mendeskripsikan 1 kriteria dalam refleksinya. Untuk yang kurang, peserta mampu mendeskripsikan tindakan pengajarannya. Seperti itu, Kak. Jadi bertingkat, ya Kak ya.
Bisa dilihat, Kak. Tak Nggak bisa, kelihatan, Kak. Boyu. Burung ya. Burung, Kak. Nah, Apa kayak oke, saya, kalau apa peren lapar, apa kayak nggak remen. biar jelas kalau Kak ya. Nah, Ke kanan, bro. Ini tugas lagi nih, Kak ya. What no what ini, Kak ya. what no what. Tenang, Kak. Coba dilihat, Kak, screenshotnya saya tuh, Kak, di kolom chat, Kak. Di grup. Bisa terlihat? Jelas. Grup. Oke. Bisa kelihatan, Kak? Jelas? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, itu bisa dibuat contoh, Kak. Seperti itu. What, Mungkin so bisa what, di no what. ya Ada bisa dibaca, mengenai mungkin ada pertanyaan, Kak. Mungkin dari itu mungkin ada pertanyaan apa gimana, Kak? Dibaca, dipahami sebentar aja. Jadi kalau Sohwat itu peserta mampu menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajarannya terkait aspek instruksional dan manajerial kelas. Jadi kalau baik itu, sangat baik itu tingkatannya 3. Kalau baik itu bisa menyebutkan 2. Kalau cukup itu menyebutkan 1. Jadi kalau yang kurang cuma bisa sekali. mendeskripsikan saja. Jadi mendeskripsikan saja. Seperti itu tingkat-tingkatannya, Kak. Nah, itu untuk yang Sohwat. Kalau yang Nohwat, peserta mampu mengevaluasi, karena kan Sohwat itu mengevaluasi, Kak, yang terakhir. Jadi Sohwat itu menjelaskan. Kalau Wat itu mendeskripsikan. Jadi what, Sohwat, dan no what. Berarti what itu mendeskripsikan, Sohwat itu menjelaskan, no what itu mengevaluasi. Evaluasi. Ya, betul, Kak. Itu garis besarnya, Kak. Dari what, Sohwat, no what. No what. Ya, Kak. Tahu. Untuk Ini seandainya Kak Bahrul kayaknya sudah selesai ini. ya, Kak, Baru gimana, Kak? kemarin. Kak Bahrul kayaknya sudah selesai ini. What no what ini. Itu kan tadi malam, Kak. What no what, Kak. Bo. Was what to what? Malam waktu Oh, what so wakatan what? itu, Kak. Munafik waktu watan nih malam itu, Kak. Kan malam Jumat, Kak. Erwa. Oke, lanjut, Kak, ya. Lanjut, ya. Wajiban. Lanjut, Lanjut, ya. Kak. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke. Nih, ini yang tadi yang D, tak. Lini masa. Lini masa. Nah, jadi yang pertama ini alurnya, Kak. Yang pertama itu penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul setelah sesi persiapan aksi nyata. Akhirnya lari ke yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Untuk yang ketiga, upload RPP, modul, dan video pembelajaran. Tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Nanti ada 8 hari kesempatan, Kak, ya. Untuk yang keempat, penilaian karya dan refleksi. Setelah upload modul ajar dan video pembelajaran, Kak, ada penilaian. Untuk yang kelima, refleksi aksi nyata atau tatap maya lagi, Kak. Setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Sudah, ya? Lanjut, ya, ini, ya. Lanjut, Kak? Lanjut, ya? Bungkus. Oke, lanjut. Nah, jadi yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Nah, pada akhir sesi kita hari ini ada 3, merefleksi koneksi antar materi yang tadi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata, terus penutup, Kak.
Nah, jadi terakhir penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi. Mantap. Hendak beli bakso dan roti bersama sip. guru Pijoka yang hebat ini selalu di hati dan apa nih Kak? Terinspirasi. Mantap. Coba Kak Wafi yang bisa baca. Kak Wafi ini biasa ya, yakin gimana, masih Kak? Tak tahu saya Bandung ini kemarin. Saya pelekiran tidak tahu Kak Bayu. Dia mentapuskan ke Jule hari. Nasi kuring ke Nganaka. Iya. Terus Kak, Nyaman dia. mungkin ada diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan masalah pembuatan video. Nah, cara mengunggahnya itu cuma linknya saja berarti Kak Bayu. Iya, untuk cara mengunggahnya linknya saja Kak. Jadi dibuat YouTube, dibuat Google Drive seperti itu Kak. Apa Kak Bayu. Mungkin ada tanya-tanya. Kak Bayu. Kak Bayu, untuk modul itu Kak Bayu. Ya, gimana Kak? Untuk modul itu kan 30 menit video ya Kak Bayu. Iya. Nah, untuk modul itu kan berarti otomatis kan 30 juga pembuatannya ya Kak Bayu. Di intinya. Iya Kak, yang di modul Kak. Iya, berarti pembukaan 5 menit, kan kasarnya gitu ya. Inti 20 menit, penutup 5 menit, gitu Kak Bayu. Iya, Kak. Terus, kalau modul itu kan lengkap biasanya Kak Bayu. Ya. Kalau modul itu ada LKPD kelompok, ada LKPD pribadi, itu Kak Bayu, apa dicantumkan juga? Nggak usah Kak. Oh, nggak usah. Oh, gitu. Berarti semacam format penilaian itu udah usah juga. Nggak usah Kak, yang di depan saja. Tatap mukanya saja, kegiatannya saja, satu lembar. Oh, berarti sampai penutup saja, sampai tanda tangan kepala sekolah. Lampiran nggak usah disertakan gitu. Nggak usah dah Kak, nggak usah. Oh ya, sampai siap. tanda tangan kepala sekolah saja. Oh jadi ya. muka saja. Mau serta kidin bandrol, lampirnya rol. Lampiran do sertifikat do lampir akin iki. Di insert PPG kita turun di PPG. Untuk hari ini nih Kak Andre tidak ada suaranya, Kak Jupri tidak ada suaranya. Ya, ada. Hadir. Hadir deh Kak. Hadir, betul. Kasih merah Kak. Rokok ya. Kak Jupri juga ada. Kak Jupri kemana Kak Jupri itu? Denimat mana? Denimat nggak muncul depannya. Kayaknya rapat Deni itu. Gede Benjuk. Long nolong ibat. Atutul Jupri atutul kayak. Sia, jangan ngaterakin nama, jangan ben borongan. Entar dulu, Kak Uut kemana Kak? Habis disuruh jawab tadi langsung baterainya drop langsung menghilang Kak? Paling Kiki Ibu Rahma itu Pak. Kak. Bukan, Kak Badri cocok. Kita waktu tinggal 4 menit Kak ya. Nah, itulah mobil Kak udah. Sudah penuh Kak Ud. Oh, mata Bayu.
Baru kan masih ada pekerjaan. Aduh, pembuatan alasan itu kak. dulu. Alasan. Alasan sarapan pupuk Boji. kompos. Iya ada. Kak, Sebelum Kak. Ibu Rahma. tarik lagi amplopnya kak. Kerok aja, kerok apa beli? Kalau Ut. Video error. Ut. Ya, Video. Pembuatan pupuk kompos masih Mama aku pembukaan di penutup benar. gimana Kak Ud? Gimana? Untuk video ini kenapa masih Kak Ud? sekolah kan kalau setiap Jumat saya Praktek untuk renang videonya itu pupuk pembuatan ya. pupuk kompos. Oh, Kebetulan di depan sekolah saya kan banyak itu pohon Mandaluki itu kan besar-besar. Jadi setiap hari itu kalau pas ataupun itu nyapu tuh hampir satu sak itu ketimbang katanya kelas sekolah. Tanya Dengan aman ya guru-guru bisa ketimbang ini kayak pupuk dibuang, organik capek. ya. Dia buat pupuk kompos itu. Kak, pertanian Ngucol. Ngucol. mulai digoreng mandiut. Repot kak. Kalau sudah bertemu itu repot kak. Kita mungkin sering kenal karakter ya. Jadi Bek, mudah Bek. percaya. Dan saya sendiri. Kak Badri, kau mulai Benar-benar pinter, mulai jadi perlengkapan. sama dia. Aceh lupa. Punya janda muda jadi udah. Banyak riman di. Benar-benar laku kan. Semua Beli saja. ya kak, Kan di melang sekolah kol sangat selotar ke sekolah aja. Janda muda mandi. Nih Kak Ud. Ya. Jadi Kak Ud disuruh pantun sekarang. Ayo, Sip. Ut, pantun Ut. Ayo Kak Ud. ayo. Biar tahu ke suaranya Kak Oh Ud. iya. Pakai pantun lama ya kak. Pakai pantun lama. Tapi ini tetap dipakai meskipun sampai tahun berapa tetap dipakai. Jangan Ut. Ayo Kak Ud, lanjut Kak Ud. Kalau ada sumur di ladang. Ya. Ada Kak. Ada. Abid kan lu. Topu belum mengaji. Itu tetap dipakai itu kak. Sampai kapan pun tetap dipakai. Oh, Husen dah keren. Husen. Husen ini aki. Apa sih? Iyalah Darul. Video error ke? Rol, jangan gangguan video na Rol. Iya, error. Guru Hina tak lah. upload jadi kok. Hina lah. Mulai error Iya, dari di- boleh. Iya, samisan lah saya harap sekali ya. Mak kebay boleh je video je. Iya, Pak Kebai boleh. Macam-macam Darul. Lagi Kak Ud. Macam-macam Darul. Nggak terbaca Kak Ud, nggak terbaca. Itu kalau udah lulus suruh mengembalikan uang PKG-nya kemarin Kak Ud. Bukan Pak Bayu. Wah, Yang kembali UKBBG. negara, Pak Bayu. Bang. UKBBG. Ya. Kalau kembalikan itu butuh waktu saya kak. Udah terakhir kak. Ajuan Kemat, gambar Ada Pak. di rumah. Kemat. Langsung ditanyakan kak. Bahrul itu bilang gila. Bahrul itu penyakit itu kak. Pak Bahrul itu. Ada coba bendahara. Langsung ditaki. Dan lontong benut. Oke, kita ini tidak ada yang ditanyakan Kak ya, tidak ada yang ditanyakan dan tidak ada diskusikan lagi Kak. Sudah paham ya Kak ya untuk pembuatan video Kak ya. Siap. Oke, Pak Bayu. nah bisa tutup untuk hari ini Kak ya, untuk hari ini bisa kita tutup. Sebelum ditutup seperti biasa Kak, bisa baca doa dulu dipimpin oleh Kawut. siapa gitu Kak. Kawut. Doa. Muncul Kak Bayu. Ya Kak Ud. Kawut doa. Kak Ud bisa doa. Doa. Doa ya. Ya, doa. Siap Kak Ud, doa Kak Ud. Terima kasih Kak Bayu dan juga teman-teman yang lain. Sebelum acara ini ditutup, kita berdoa semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa. Amin. Baik. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Kakak untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan tatap maya dengan materi
program pengembangan konsep guru pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan nggak ya? Aksi nyata praktek perkembangan PJOK berpusat pada peserta didik selama 2 JP, durasi kurang lebih 2 jam. Terima kasih kakak waktu dan sempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ada gue.